Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Salma. Mbak Vanilla, senang kita bisa ketemu lagi hari ini. Kalau gitu saya juga ikut senang sih kalau Mbaknya senang ketemu saya. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya rasa saya lebih baik dari hari-hari sebelumnya, Mbak. Alhamdulillah, harapan saya juga sih kita sama-sama semakin baik dari hari sebelumnya. Ngomong-ngomong sama siapa Mbak ini tadi? Saya tadi diantar adik saya karena dia ada keperluan sedikit sih di luar, jadi dia pengen bawa motor, jadi ya udah saya kasih aja, nanti saya dijemput lagi. Iya, anak sekarang kan pengen ikut-ikutan temannya bawa motor. Ya mungkin dia ada juga janji kan sama Teman-teman yang ada teman yang minta jemput ya, mungkin gitu ya. Iya. Ini pertemuan yang ketiga ya Mbak ya? Iya, ini yang ketiga, Mbak. Oke, jadi kan pertemuan sebelumnya kan kita punya durasi waktu 30 sampai 45 menit. Nah, di pertemuan ketiga ini apakah mau disamakan aja seperti pertemuan sebelumnya? Saya rasa sih disamakan aja ya Mbak dari yang sebelumnya, karena juga saya cuma bisa sih dalam waktu yang segitu sih, nggak bisa lebih dari itu juga. Mungkin kalau lebih dari 30 sampai 45 menit bisa kita jadwalkan ulang deh pertemuan selanjutnya ya Mbak ya. Oke, langsung aja ya Mbak ya. Kemarin kan Mbak bercerita tuh menurut saya banyak sih masalahnya, ada beberapa masalah lah ya. Jadi yang mau saya tanyakan sama Mbak Salma, dari beberapa masalah tersebut coba sebutkan 1 sampai 3 deh masalah yang betul-betul pengen Mbak selesaikan segera, atau masalah ini urgent nih Mbak, saya harus selesaikan secepatnya. Itu masalah apa Mbak? Kalau dari saya sih, saya lebih ingin untuk mengurangi overthinking, kecemasan, sama toxic relationship saya ya. Karena itu aja gitu Mbak yang mengganggu pikiran saya. Kadang saya juga butuh, namanya saya juga kerja, seperti yang saya bilang, saya kerja, saya butuh kefokusan yang sangat-sangat fokus untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Apalagi saya juga nggak mau hal ini tuh berlarut-larut gitu Mbak. Saya takutnya jika saya bertemu orang yang baru lagi, toxic relationship di diri saya ini masih terbawa-bawa gitu untuk orang baru. Oke, jadi Mbak sudah tadi menyebutkan masalahnya kecemasan, overthinking, dan toxic relationship. Di sini Mbak ingin mengurangi atau menghilangkan permasalahan itu ya Mbak ya. Kemudian bagi saya mungkin agak susah nih Mbak kalau memang kita harus menghilangkan secara cepat atau menghilangkan secara semuanya gitu. Nggak bisa kan, itu kan semua ada prosesnya. Mungkin kita akan mengurangi deh masalah itu, karena kan saya tahu juga kita tahu Mbak nggak punya waktu yang lama tuh, jadi mungkin kita fokus untuk mengurangi dulu deh ya Mbak ya. Nggak apa-apa sih Mbak kalau misalnya memang setiap masalah kan nggak bisa langsung hilang seperti itu. Saya juga berharapnya pelan-pelan gitu untuk mengurangi kecemasan dan overthinking dan lain-lain yang ada pada diri saya gitu. Saya harap sih Mbak Vanilla bisa membantu saya sih untuk mengatasi ini. Oke Mbak, benar sekali sih Mbak, jika ingin dihilangkan itu sedikit agak susah gitu ya, dimana kita cuma akan untuk mengurangi lah sementara ini. Waktu Mbak Salma kan seperti yang sebelum tadi nggak banyak, dan kalau bisa itu kita akan menguranginya lah ya Mbak. Oh iya Mbak, mungkin saya saya ingin bertanya Mbak sama Mbak Vanilla. Maaf ya Mbak kalau pertanyaan saya sedikit panjang gitu. Saya mau bertanya Mbak, apakah Mbak pernah mengalami hal seperti saya? Terus bagaimana gitu cara Mbak bisa menyikapi masalah itu? Mungkin saya cerita sedikit nggak apa-apa Mbak ya, panjang juga nggak apa-apa mungkin. Jadi saya pernah tuh Mbak terjebak di hubungan yang menurut saya tuh hubungan yang nggak sama sekali nggak bermanfaat bagi saya. Dan menurut saya kalimat hubungan toksik itu bukan hanya hubungan yang beracun, cuman
itu juga hubungan tidak bermanfaat, itu juga menurut saya toksik, karena itu bakal memberikan sesi negatif juga buat diri saya. Saya pernah tuh terjebak di toxic relationship selama 3 tahun. Jadi saya sama kayak mbaknya, cuman kami bukan tidak karena disetujui, karena memang mantan pacar saya ini orangnya agak nggak gambung, iya gitu mbak, selain iya memang dia dari sana toksik sih, dan karena perlakuan yang toksik itu juga membawa saya untuk ikut di situ, dimana dia tuh sering kecolongan selingkuh dari saya, dan terakhir saya putus juga karena dia selingkuh. Kemarin itu kan saya sempat memaafkan tuh, kayak bilang semua, ibaratnya teman saya bilang, ih bodohnya nih sudah selingkuh masih nggak bisa, saya masih mau memaafkan dia. Nggak tahu lah ya, saya ini itu terjadi sebelum saya kuliah sih mbak. Memang pada akhirnya setelah saya kuliah, wah saya tuh lega gitu, nggak bisa keluar dari hubungan ini. Apalagi kan yang saya pelajari ini kan betul-betul sesuai gitu sama, ibaratnya relate lah apa yang saya rasakan. Jadi saya sudah bisa mencari, oh masalahnya tuh ternyata begini, dan jalan keluarnya tuh ini ternyata. Ditambah lagi pokoknya saya bisa dibilang kognitif saya tuh berantakan. Saya tidak pernah mementingkan hal-hal yang rasional. Saya berpikir selalu yang irasional, kayak nggak ada kayaknya yang sama aku kecuali mantan pacarku gitu. Jadi itu sih yang menurut saya toksik, sampai betul-betul saya tuh sama dia aja terus gitu nambah, nggak mau bagi waktu sama keluarga. Sampai akhirnya saya sadar juga tuh. Kemudian masalah saya lagi tuh, saya selalu overthinking sih. Selama kuliah sekitar 3 tahun ini, di tahun pertama dan kedua itu saya sulit untuk menyesuaikan diri, dimana kan namanya kan perpindahan tuh dari SMA ke perguruan tinggi itu kan beda mbak. Kalau di SMA tuh suka dong, yang penting gurunya yang datang, dimana kita sekolah bayar. Saya kan sekolahnya swasta jadi saya bayar. Kalau di kuliah tuh kan saya kayak kaget gitu nah mbak, karena kok ini dosen nih nggak nunggu gitu, bisa kita belum kerjakan tugas ya sudah, yang penting nilai kita jelek nggak dikasih lulus dan ngulang. Nah itu tuh saya selalu overthinking di situ. Setiap mengerjakan tugas saya selalu bilang, duh ini bisa selesai nggak ya, padahal itu tuh bisa seandainya saya mau berusaha. Tapi sebelum saya berusaha, saya harus berpikir keras dulu, kayak aduh nggak bisa nih, nggak bisa. Iya, tapi ujung-ujungnya tuh bisa selesai gitu nambah. Sering merasakan kayak sudah menyerah duluan gitu sebelumnya. Itu sebenarnya sih yang mengganggu saya, dimana syukurnya kan saya sering sesama teman saya yang konselor ini kan, saya tuh nggak selamanya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri mbak. Meskipun bisa dibilang kan mbak konselor, jadi silahkan deh mbak selesaikan masalahnya sendiri. Ternyata tuh enggak, karena saya harus butuh juga sih arahan dari teman saya yang konselor. Terus saya juga mau tanya nih ya mbak ya, mana tahu saya bisa mengikuti jejaknya mbak gitu. Gimana sih mbak hari-hari mbak tuh mbak melewati masalah-masalah itu dengan mengisi kegiatan apa gitu agar bisa nggak terlalu kepikiran? Karena kan walaupun saya kerja kan karena dunia saya sih di situ-situ aja, apalagi saya nggak punya teman banyak gitu. Jadi saya tuh kayak butuh kayak butuh motivasi gitu lah mbak, kayak apa ya yang harus saya lakukan untuk supaya saya tuh nggak merasa kalau ini sempit gitu untuk saya bisa berpetualang ke hal-hal lain gitu. Kalau saya sih mbak, setelah terlepas dari toxic relationship ini kan, saya betul-betul hidup tuh ya untuk pacar saya, dan saya tuh punya sahabat, sampai sahabat saya tuh betul-betul saya nggak pernah main gitu nah mbak. Jadi pas saya putus mereka bilang, nah akhirnya kau main juga nih gitu. Nah ini waktu yang kami tunggu-tunggu loh, buat kau main lagi sama kami. Kok kemana aja pas pacaran sama ini orang, kenapa kau nggak pernah pedulikan kami? Iya gitu kan. Jadi setelah putus tuh, mungkin kan sekarang mantan pacar saya itu kan sudah sama pacarnya, cuman saya tetap menyendiri karena saya tuh betul-betul belum siap sih mbak. Bukan belum siap karena ketakutan atau apa, cuman saya belum worth it nih. Ibaratnya saya harus lulus kuliah dulu gitu kan, biar saya punya pacar. Ditambah lagi saya punya temen sahabat yang support, jadi kami itu sama-sama saling membantu gitu lah. Untuk kegiatan hari-harinya juga itu kan pas saya sebelum kuliah tuh
setelah saya kuliah tuh sempat saya gagal move on bertahun, bahkan mungkin orang bilang sampai sekarang saya belum move on, ya nggak apa-apa, itu kan diri saya sendiri. Cuman kan saya sudah bisa menutupi itu semua. Dimana saya itu dulu awal kuliah tuh saya jadi mahasiswa yang betul-betul kuliah rapat, pulang cuma tidur, nanti besok rapat lagi, kayak gitu. Jadi banyak sih kegiatan yang saya isi, kegiatan organisasi di kampus, pokoknya ketemu sama senior atau teman-teman yang baru. Untuk terkait overthinking tuh saya lebih memikirkan hal-hal yang, saya berhenti untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting sih Mbak, karena saya tuh yakin, karena kan kita kan sesama umat Islam nih, jadi saya yakin kalau setiap ada masalah atau kesusahan pasti ada jalan keluar. Iya, pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin kan Allah tuh kasih kita suatu cobaan tapi kita tidak bisa melewatinya. Betul. Kayak gitu. Jadi saya mencoba sih mengubah pikiran yang negatif itu menjadi yang positif, seperti bikin affirmation setiap hari, kayak kamu hebat loh hari ini, waktunya pokoknya affirmation yang membuat saya Diri positif semangat gitu. gitu. Iya Mbak, kayak gitu. Mungkin saya bisa mencontoh dari Mbak Fadila ya, walaupun Saya yakin sih kalau Mbak Salma tuh bisa untuk menyelesaikan masalah ini segera juga. mungkin setelah ini saya juga bisa lebih mengisi hari-hari saya yang entah saya pergi sama teman-teman saya atau melakukan kegiatan lain yang membuat saya itu terhibur untuk tidak terlalu kepikiran hal itu gitu Mbak. Iya kan Mbak, kan kerja tuh kan setiap pekerjaan kan ada jenjang karirnya. Iya. Mungkin kan Mbak menyelesaikan deh rewardnya ini yang membuat, kan memang sih tidak selamanya kecemasan itu akan berhenti. Mungkin ada masa dimana Mbak tetap akan merasa cemas, cuman lebih baiknya Mbak isi itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu Mbak. Ya, semoga lah Mbak saya bisa setelah ini saya bisa mengisi kegiatan hari-hari saya dengan hal-hal positif yang bikin saya lebih tenang, lebih enjoy lah menjalani hari-hari seperti tidak seperti hari-hari sebelumnya. Mungkin semoga dari sini saya bisa menjalankan hari-hari yang lebih baik lagi dan lebih positif lagi sih. Iya. Mungkin pada pertemuan kali ini kan kita menetapkan tujuannya nih mau kemana. Mungkin dengan Mbak bertanya pengalaman saya, Mbak ada tuh ada gambaran lah, ada motivasi, ya kan Mbak? Motivasi kayak gitu kayak misalnya saya harus misalnya kalau misalnya saya pulang kerja nggak ada kegiatan, daripada saya merenung di rumah, saya lebih baik melakukan kegiatan di luar seperti berolahraga atau beradaptasi dengan orang-orang baru, seperti itulah Mbak. Mungkin Mbak tahu aja kali maksud saya untuk bertemu dengan orang-orang baru atau kenal, minta sama keluar sama teman-teman saya, seperti itulah Mbak. Menghibur diri lah. Alhamdulillah lah ya kalau pengalaman saya itu bisa memotivasi Mbak ke depannya. Dan sekali lagi saya yakin kalau dengan kekonsistenan Mbak datang untuk menghadiri, untuk bertemu dengan saya itu suatu upaya atau hal yang ini memang ingin Mbak selesaikan untuk kedepannya, sehingga Mbak sudah mendapatkan goalsnya nih atau mendapatkan tujuannya dari masalah ini. Oke, mungkin ada lagi Mbak? Sepertinya itu aja sih Mbak, karena saya juga sudah mendapatkan motivasi, gambaran dari Mbak Fadila kan. Jadi mungkin saya tinggal dari sayanya aja sih, saya melaksanakannya apa enggak. Kalau misalnya saya melaksanakan dengan baik atau mau membuka pikiran saya gitu, saya bisa, mungkin kemungkinan besar saya bisa keluar dari masalah ini sih tanpa berlarut-larut. Oke, jadi pada pertemuan ketiga ini kan sudah membahas penetapan tujuannya tadi ya Mbak ya, seperti gambaran-gambaran atas masalah saya sebelumnya yang bisa Mbak Nadia ada gambaran lah untuk mengikuti itu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini tuh singkat saja. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya untuk bagaimana sih caranya ini, nanti di situ saya akan menentukan teknik atau pendekatan konseling apa nih yang cocok buat Mbak Salma, dan juga strategi atau upaya apa nih yang bisa Mbak lakukan untuk mengurangi kecemasan, overthinking, dan menghindari toxic relationship ini. Bagaimana Mbak? Boleh Mbak, saya setuju. Untuk jadwal Mbak bisanya kapan lagi? Kalau saya sepertinya saya minggu ini kosong, jadi mengikuti Mbak saja. Kalau saya sih mungkin hari Minggu ya Mbak ya. Sepertinya hari Minggu saya ada free.
Tapi nanti saya konfirmasi ulang lah lewat chat sama Mbak. Jadi kita enak gitu ngatur jadwalnya. Saya bisanya jam berapa, Mbak Vanilla bisa jam berapa. Nanti kita atur di WhatsApp ya. Terima kasih ya Mbak sudah hadir pada pertemuan kali ini. Saya senang deh Mbak tuh konsisten gitu mau menyelesaikan masalah ini. Ya syukurnya Mbak, saya juga bertemu Mbak Vanilla yang membantu saya, apalagi Mbak Vanilla juga bercerita tentang masalah Mbak. Jadi kita sama-sama lah Biar Mbak bisa selesai juga. Mbak Vanilla juga mengasih gambaran ke saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Itu harapan saya Mbak. Iya itu harapan saya juga sih Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya sama-sama Mbak Vanilla, sampai ketemu lagi Iya Mbak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.